Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, Bapa. Bapa, sebentar ini kami ingin mendengarkan sebagian dari sedikit firman-Mu ini. Kiranya firman yang kami sudah dengarkan ini agar kami dapat mengingatnya, Bapa. Bapa, inilah doa kami, ampuni kesalahan dosa-dosa kami berdoa nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 26 April 2026 yang berjudul Waktu. Saudara-saudara, pernahkah Anda menyetel alarm lebih awal dari biasanya untuk bangun dan membaca Alkitab? Atau pernahkah Anda merasa berat untuk bangun dari tempat tidur lalu melihat jam dan berpikir, saya hanya punya 15 menit sebelum hari ini dimulai. Saya harus cepat-cepat. Pernahkah Anda melakukan rutinitas doa singkat atau membaca cepat satu pasal hanya untuk menenangkan hati nurani Anda, tetapi hati Anda tetap merasa kosong dan tidak terpuaskan sebelum Anda terburu-buru memulai hari itu? Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca Alkitab suci. Secara terburu-buru, seseorang dapat membaca seluruh Alkitab namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 84. Meskipun ada berkat dari membaca Alkitab, bahkan jika cepat seperti minum dari selang pemadam kebakaran, kita bisa saja membaca seluruh Alkitab dan tetap melewatkan begitu banyak hal. Allah memberikan firman-Nya yang dapat memberi inspirasi dan sangat berharga agar kita mengenalnya lebih dalam dan dalam prosesnya mengenal diri kita sendiri juga. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan karakter Allah yang tak terlukiskan dan indah, serta caranya berinteraksi dengan manusia sepanjang sejarah, hati kita hanya bisa semakin mengasihinya. Catatan tentang interaksinya itu sudah ada di tangan kita, tetapi kita harus menemukan waktu dan mengambil waktu untuk mengenal Allah melalui membaca firman-Nya. Lihat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Berikut beberapa saran yang dapat membantu. Minta kepada Allah agar menaruh kerinduan akan Dia di dalam hati Anda. Klaim janji dalam Yeremia 29 ayat 13 dan Mazmur 37 ayat 4. Undanglah Allah untuk membangunkan Anda lebih awal dari biasanya atau meluangkan waktu tertentu di hari Anda untuk membaca firman-Nya. Serahkan waktu Anda kepada Allah. Ya, Anda sibuk dan ada begitu banyak hal yang mendesak. Tetapi, waktu bersama Allah sangat bernilai. Pergilah ke tempat yang tenang dan bacalah Mazmur 46 ayat 10. Baca atau nyanyikanlah lagu rohani berserah kepada Yesus, lagu Sya nomor 240 kepada Allah. Pikirkan bagian hidup Anda yang belum diserahkan sepenuhnya, lalu persembahkan itu kepadanya. Luangkan waktu bersama Allah bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Sama seperti hidup sehat, memerlukan keputusan sadar dan rencana tindakan, olahraga, makan, sehat. Begitu juga hubungan dekat dengan Allah memerlukan pilihan sadar dan usaha teratur. Ingat, membentuk kebiasaan baru biasanya memerlukan setidaknya 21 hari
dan kita tidak akan berhasil tanpa bantuan Roh Kudus. Mari kita baca kembali dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, apakah yang Yesus sampaikan tentang tinggal di dalam Dia dan mengapa hal ini begitu penting bagi iman kita? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertetar dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Baru saja kami sudah membacakan sedikit dari bagian firman-Mu mengenai tentang waktu kami bersama dengan-Mu. Kiranya kami dapat bisa mengatur waktu kami lebih baik dan kami bisa menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu Bapa. Bapa, kami ingin berdoa kepada mungkin teman-teman kami yang sedang dalam pergumulannya. Kiranya Engkau memberkati mereka dan juga Engkau berikan mereka jalan ataupun petunjuk. Berkati juga yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kepulihan Bapa. Inilah doa hambamu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.